wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita melanjutkan pengajian kita kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua ini diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dalam hidup kita semua, Allahumma amin. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badawi, Syekh Suki, Syekh Syadili, Syekh Fahim, wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa asatidina ina makan wa lahya minum wal amwad, wa khususan ila hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa talamidihim, nafa'anallahu bi'ulumihim wa jami'a abaina wa ummahatina. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada lana min barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiq min taulika ala ahlika. Wa anfiq lan maringono nafkah sapa sira. Ini wasiat Hadratul Rasul kepada Sayyidina Abi Darda yang nomor 7 ya. Wa anfiq lan maringono nafkah sapa sira min taulika, saking kekayaan sira ya. Maringi nafkah ala ahlika ing atase keluarga sira. Ini kalau kita sebagai anak ya, anak, kemudian orang tua kita membutuhkan, orang tua kita dalam keadaan iksar gitu ya, berarti orang tua kita muksir, membutuhkan, maka kita selaku anak wajib hukumnya untuk memberi nafkah orang tua kita. Wa in qadara 'alal kasbi, itu di fikih itu. Sekalipun orang tua kita mampu untuk bekerja, maka ketika orang tua kita butuh, maka anak itu wajib menafkahi orang tuanya. Wajib. Oleh karena itu maka karena ini sebuah kewajiban, tentu fadilahnya luar biasa tentu. Di samping kewajiban itu dari fikih kan mayusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Lek ngelakoni dikasih pahala, kalau tidak ngelakoni disiksa gitu ya. Lah pahalanya ini seperti apa yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu. Lau alan talahal kalam wa at'am tahat to'am. Lek mau memberi nafkah, kalau ini riwayat dari Sayyidina Ibnu Umar, berupa dahalan, la tadkhulannal jannah dulu itu. Jadi kita selaku anak ya, satu wajib menafkahi diri kita tentu, kemudian usulina, orang tua kita ya. Orang tua kita ini kalau tadi dalam keadaan al-ihsan wa in qadara 'alal kasbi, kamu sudah disekolahkan, sudah dipondokkan ya kan,
terus nanti sudah mapan gitu, wis duwe penghasilan, maka orang tuamu kalau membutuhkan, maka orang tuamu harus kamu nafkahi. Wajib ini, wajib ya. Dan biasanya kita ini kadang kalau sudah punya keluarga ya lali ambek wong tuane, lali dadi duwike dikekno anake, dikekno bojone, wis gak eling ambek orang tuane. Ndak boleh. Kita santri harus bilang ini, wa anfik min taulika ala ahlika. Wajib hukumnya, wajib hukumnya seorang anak menafkahi orang tuanya, wajib ya. Oleh karena itu maka di samping menafkahi orang tua, sampai sudah punya keluarga, sampai juga wajib menafkahi keluarga sampeyan. Siapa yang di sini dimaksud yaitu istri dan anak. Jadi sekarang sampean dinafkahi oleh orang tua sampean, maka kudu eling, jangan lek sampean punya anak, yo kamu harus menafkahi anakmu. Gitu. Lah ben kamu ini nanti punya anak yang baik, gitu ya. Maka sekarang kita yang jadi anak ini harus jadi anak yang baik. Karena apa? Jadi wong Jawa, kacang gak ninggal lanjaran. Jadi bahasa Indonesia nih, buah tak jauh dari apa nih pohonnya gitu. Lek pohonnya di sini maka buahnya tidak jauh dari tempat di mana pohon itu berada, kecuali dicolong bawa Melayu ya kan. Dan anak juga gitu, anak itu mayoritas anak itu niru wong tuane, niru wong tuane. Lek biyen wong tuane apik ambek wong tuane, maka besar kemungkinan anak itu juga akan memiliki anak yang baik kepada dirinya. Maka dalam satu ungkapan itu ada bahasa biru abaakum, ya birrokum abnaukum. Yang bagus dengan orang tuamu, kelak anakmu akan bagus kepadamu. Dari kamu sekarang atau kita sekarang tidak begitu bagus dengan orang tua, ya siap-siap saja nanti anak kita tidak begitu bagus nang awake dhewe. Lek kamu sekarang berani dengan orang tuamu, ngomongmu kasar dengan orang tuamu, bohongin orang tua, ya ndonga sing akeh muga-muga anakmu gak niru awakmu gitu. Lek niru ya aja goreng, padha bercermin ya. Iya aku ben yo ngono ya, guyu ae. Wis ya, jadi kita ini punya kewajiban satu menafkahi usulina, orang tua kita, leluhur kita. Yang kedua, keluarga kita yang terdiri dari istri dan anak. Sekarang bagaimana dengan saudara? Kamu punya saudara, kamu punya mbak, kamu punya adik, wajib enggak? Wajib enggak gitu ya. Jumhur ulama saudara tidak wajib menafkahi saudaranya, tidak wajib. Tapi tentu kamu mau berbagi itu lebih bagus gitu ya. Jadi jumhur ulama itu seorang saudara tidak wajib menafkahi saudaranya. Tapi tentu lebih bagus kamu mampu, kenapa tidak? Tapi itu adalah sunnah ya. Wis dieling-eling itu kamu punya keluarga, istri anakmu wajib kamu nafkahi gitu ya. Lek orang tuamu juga wajib kamu nafkahi. Wis. Anak-anakku dimanapun kalian berada ya. Biasanya sekali lagi kita ini sering lupa dengan orang tua, sering lupa. Lebih sukses tali koyo kita ini sukses karena diri kita. Kita lupa dulu kita ini bisa sampai saat ini ya karena Gusti Allah memberikan rasa welas nang orang tua kita. Gusti Allah memberi kekuatan orang tua kita untuk membesarkan awake dhewe. Itu orang tua kita adalah wasilah kita. Oleh karena itu maka jangan lupakan. Banyak orang itu memberi nasihat ke saya, wis kamu bayaranmu piro wae, gajimu berapa saja, jangan lupa orang tuamu pasti barokah, pasti barokah. Wis ya, wa anfik min taulika ala ahlika. Ya kita harus ingatlah, kita ini gendong ya, ngeramut orang tua, kalaupun iya gitu ya, kita diberi kesempatan orang tua bisa kita rambut itu yakin lebih sebentar dibanding wong tuane awake dhewe ngeramut awake dhewe.
dibanding orang tua kita merawat kita ini dari mulai di kandungan sampai hari ini sing sampai untuk santui yang aliyah bahkan kuliah sudah kuliah masih dirambut orang tuanya itu masih banyak. Itu berapa tahun? Lulus S1 katakan 23, umur 23, lu 23 tahun dirambut orang tuanya. Ternyata ketika sudah tua orang tua sakit 1 tahun 2 tahun kita mengeluhnya luar biasa. sampai ini wasiatnya Hadratul Rasul, wa anfik min taulika ala ahlika, wajib hukumnya seorang anak menafkahi orang tuanya, ya orang tuanya, istrinya, anaknya. Tapi memang sudah lumrah anak kadang begitu. Bahkan konon katanya dulu itu Hadratul Rasul juga didatangi sahabat ya, mengeluhkan bapak itu begini, kanjeng Nabi, saya punya uang ya, saya punya uang tahu saja minta saja. Orang tua itu begitu, terus gimana ini gitu ya. Apa jawab Hadratul Rasul? Jawabnya adalah anta wa maluka li abika, mas sampean bondo sampean iku munu oleh dimanfaatkan oleh orang tuamu. Jadi kamu punya harta, kamu punya kesehatan kamu. Lo orang tuamu butuh itu lo boleh mengambil, meminta apa yang kamu miliki. Itu artinya apa? Selaku anak kita ini harus perhatian kepada orang tua. Ini berat loh ya. Sekarang adewe gampang. Tapi nanti sudah berkeluarga, istrinya butuh, anaknya butuh, lalu terus awake dhewe iki nomor sekian kan orang tua, kita lupa kemarin hadis pembukanya itu ya, hadis nomor 2, ridhallahi fi ridhal walidi wa saqatullahi fi saqatil walid. Lek Gusti Allah ridho ya, itu diawali dengan orang tua kita yang ridho kepada kita. Orang tua kita marah, itu juga awal dari kemarahan Allah nang awake dhewe. Maka justru kita ini harus munduh download enake urip dengan cara menakno orang tua kita. Kita harus menempuh jalan ben hidup kita ini enak di dunia dan di akhirat ini dengan cara membuat hidup orang tua kita nyaman dengan kita, memberi rezeki, bagikan orang tua butuh apa, kasihkan, yakin, bangga justru harta kita bisa dimanfaatkan oleh orang tua. Kita lanjutkan. Wala tarfa asoka ala ahlika, wala tarfa lan ojo ngangkat sapa sira, wala tarfa lan ojo ngangkat sapa sira, ojo ngangkat asoka ing tongkat kamu. Jangan kau angkat ala ahlika ing atase keluarga sira. Ini riwayatnya berbeda-beda, bermacam-macam. Kita lihat salahnya ya. Wala tarfa' asaka ala ahlika, ikhtalafatir riwayat fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tarfa' asaka ala ahlika wa an ahlika. Ada riwayat menggunakan ala gitu ya. Wala tarfa' asaka ala, ini ala. Maknanya apa oleh Allah? Maknanya jangan engkau memukul keluargamu. Jangan engkau memukul keluargamu. Siapa keluarga di sini? Ya istri, ya anak, ya pembantu, gitu ya. Ya maksudnya jangan engkau pukul dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Terus dimasakno, ya. Wis dimasakno, kamu nanti punya istri sudah dibuatkan kopi, gak cocok bojomu kok kampleng, ini gak boleh, ya. Gak boleh, istrimu mau pergi belanja, wis dibelanjakno, ya. Wis dibelanjakno, kamu nitip rokok, kok lali bojomu kok kampleng, gak boleh, gitu ya, gak boleh. Boleh mukul itu dengan catatan dihakim. Ada alasan yang dibenarkan. Apa istri boleh dipukul? Ya kalau nusus, sudah ada tahapan dimenengno dipancet nusus, pindah kamar bisa ranjang dipancet nusus,
harus boleh dipukul. Itu pun tidak boleh mukul wajah, tidak boleh mukul yang mencederai, ya mukul mendidik gitu ya. Anak juga gitu, anak itu boleh dipukul ya kalau ada alasan yang dibenarkan. Anak ini jalur mobil dipukul, ya oleh ya kan. Jalur duit dipukul, tidak oleh gitu ya. Kenapa alasan yang dibenarkan oleh hadis memukul anak itu? Dijak sembahyang, tidak mau, ini boleh dipukul. Dan itu pun ada usianya, ya usia 10 tahun Hijriah itu gitu ya. Jadi bahasa latar fa asoka ala ahlika justru ini menunjukkan larangan memukul keluarga, yaitu memukul dengan tanpa alasan. Riwayat berikutnya latar fa asoka an, pakai an. Jadi riwayat yang ada di kitab kita itu pakai ala. Riwayat yang kedua pakai an. Maknanya apa? Berarti pukulan. Ini syarat ya. Beda huruf ala dengan an aja maknanya beda. Kalau latar fa asoka an ahlika maknanya justru pukullah gitu ya. Pukullah keluargamu. Maknanya pukullah keluargamu. Ya tentu ini tidak bertentangan dengan tadi. Boleh mukul, bahkan harus mukul kalau memang ada alasan. Ya, tadi itu alasannya itu ya. Wes. Wala tarfa asoka ala ahlika. Kenapa Pak pakai aso? Apa harus mukulnya pakai tongkat? Katanya tidak boleh menyakiti. Ini ya. Dikatakan di sini penggunaan kata al-aso ini, walhasil annal aso hauna majazun anil adabi. Maksudnya adalah untuk mendidik, bukan berarti harus mukul pakai tongkat gitu ya. Bisa dijiwit, bisa diselentik, bisa diceples gitu ya. Jadi mukulnya itu bebas menggunakan apa saja, menggunakan alat atau tidak menggunakan alat, tapi yang penting pemukulannya itu adalah bukan pemukulan untuk membuat cacat, untuk menyakiti, tapi pukulan itu adalah pukulan yang mendidik. Jadi tadi riwayatnya ada ala, ada an gitu ya. Ini riwayat ini adalah wasiat yang ke-8. Wis yang terakhir, wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Wa akhiflan gawe wedi sapa sira, menakutilah sapa engkau in ahlik. Kamu sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, ya kan? Buatlah mereka takut fillahi ing dalam Gusti Allah. Jadi kenalkan mereka nang Gusti Allah. Ngajimu tulakno nang keluargamu. Kenalkan mereka dengan Allah, buatlah mereka ini takut kepada Allah. Artinya buatlah mereka ini mengerti ajaran ini Gusti Allah. Kenapa? Kita ini maunya masuk surga itu bareng-bareng. Tidak enak nanti tentu ada yang mlebu swarga dhewe-dhewe ya. Kita ini pinginnya masuk surga ini bareng-bareng ma'al aba'i wal ummahat wal banina wal banat. Kita ini ingin masuk surga dengan orang tua, baik ayah maupun ibu hingga leluhur kita semua. Dan kita juga ingin masuk surga ma'al banina wal banat, beserta anak-anak kita baik yang laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, karena ingin mlebu swarga bareng-bareng, ya kenalkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 9 wasiat yang diberikan oleh Hadratul Rasul kepada Sayyidina Abi Darda. Kita ulang. Yang pertama adalah jangan sekali-sekali kita syirik kepada Allah. Terutama hati kita ini harus selalu mentauhidkan Allah, harus selalu iman kepada Allah. Baru kalau ada sesuatu yang darurat, maka lisan kita boleh mengucapkan kalimat kekufuran dengan syarat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hati kita tetap iman. Kalau tidak ada darurat, ya tidak boleh melafazkan kalimat kekufuran. Yang kedua, jangan sampai kita ini meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Jangan.
Kenapa? Ya karena sholat itu menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir. Ayo dicoba sembayangi. Yang ketiga riwayatnya, nasihatnya adalah jangan sekali-sekali meminum, mengkonsumsi apapun yang merusak akal pikiran. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarrin, itu adalah pembuka dari semua kejahatan yang ada. Yang keempat, harus selalu taat kepada orang tua, ya. Yang kelima, jangan engkau berhadapan menentang pemerintah, umaro, ulama kita, wa in ra'aita annaka anta, sekalipun kita merasa benar. Yang kelima, jangan engkau lari dari peperangan. Yang keenam, berikutnya yang ketujuh adalah tadi, berikan nafkah kepada orang yang wajib kita nafkahi. Yang disepakati adalah leluhur, orang tua kita, keturunan kita, istri kita. Untuk saudara ada khilaf, tentu memberikannya lebih baik daripada tidak memberikan. Yang ke-8 adalah jangan engkau membiarkan keluargamu ketika dia melanggar aturan syariat. Pukullah kalau memang itu ada alasan yang membenarkan. Kalau tidak ada, jangan dipukul. Yang terakhir, yang ke-9, wa akhifuhum fillahi azza wa jalla. Ayo keluarga kita diajak bareng-bareng ibadah, diajak bareng-bareng taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini bisa berkumpul baik di dunia ini maupun di akhirat nanti bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat, keterangan yang barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wadnahuma wal fatimah. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wadnahuma wal fatimah. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah tanun fit ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani Sayyidi Samsuddin Al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin Al-Burqini Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Hayyun Samadun Ba'ulahu Kanafun wa Subhanal Malikil Khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khallisna minal waba ya Allah laman ya jabbar ya ghaffar ya sattar khallisna minal waba ya Allah laman ya aziz la yudhab ya qayyum la yanam khallisna minal waba ya Allah laman ya dhal ni'mati sabighah wa ya dhal الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء يا الله لمن يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء يا الله لمن يا حي لا يموت يا صمد لا ينعم يا غني لا يفتقر خلصنا من الوباء يا الله لمن يا أرحم من كل رحيم
يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عليم يا أبد من كل قدير خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.